Melalui media YouTube ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menyelami keindahan dan kekayaan mutiara yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu akan bisa memberikan manfaat kepada setiap orang, tergantung kepada kemampuan dia untuk mengambil manfaat dan kemauan dia untuk mengambilnya. Ada yang mungkin dia bisa menikmati keindahan Al-Quran dari permukaannya dengan pemandangan yang indah, atau dengan permukaan air yang ya dia gunakan untuk berlayar menggunakan perahu dan kapal. Ada juga yang bisa mengambil ikan, tetapi ada juga yang kemudian melakukan penyelaman ke dalam, dan kemudian dia akan temukan betapa laut itu berisi berbagai macam kekayaan dan keindahan yang ada di dalamnya. Begitu pula Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran itu manakala kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelam ke dalamnya, memahami maknanya, memahami isinya, dan kemudian kita temukan nilai-nilai faidah dan manfaat yang bisa kita gunakan dan kita terapkan dalam kehidupan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengawali menyelam ke dalam mutiara Al-Quran, mengambil surat Al-Fat ayat terakhir, yaitu ayat ke-29, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, dan seterusnya al-ayah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Fat ayat ke-29 ini kita disuguhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri dan sifat di antara orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tidak hanya sekedar klaim, tetapi juga mereka wujud dalam perilaku, dalam tindakan, dan sifat-sifat yang bisa dijadikan sebagai ukuran tentang orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Baik, surat Al-Fat ayat 29 ini diawali dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini memberikan satu gambaran tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada kemuliaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul selainnya. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, salah satu di antara ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau itu adalah ketika Allah menyebut beliau tidak pernah hanya dengan namanya saja, bahkan tidak pernah memanggil beliau dengan namanya saja. Ini adalah satu hal yang sangat wajar dan sesuatu yang sangat sesuai, sangat logis. Dalam tinjauan sosiologis kita biasa ketika memanggil orang yang terhormat, maka kita tidak pernah memanggil dengan namanya saja. Biasa kita memanggil dengan titelnya, dengan jabatannya, dengan kedudukan dia, dan bahkan kemudian disertai dengan kalimat-kalimat lain untuk menunjukkan kemuliaan dan kehormatan dia. Yang terhormat kepada yang paling hormati, yang kita hormati, dan seterusnya. Kemudian kita sebutkan kedudukannya,
Kalau dia seorang pejabat, biasa kita sebut jabatannya. Ya, kalau dia seorang tokoh masyarakat, maka biasa kita sebut dengan sebutan dalam aspek ketokohannya. Mungkin dia seorang ustadz atau seorang kiai, ya, atau di bidang yang lain. Nah, ini adalah satu hal yang sangat logis secara sosiologis, bahwa orang yang makin dihormati, maka orang tidak akan berani memanggil menyebut dengan namanya saja, kecuali harus dengan sifat atau dengan kedudukan, ya, dengan jabatan yang melekat pada dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membedakan Nabi SAW dengan para nabi yang lain pun juga demikian. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, ketika Allah memanggil nama para nabi, maka Allah memanggil dengan namanya saja. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga. Ya Adam. Kemudian ketika Allah memanggil Nabi Hud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah ketika memanggil Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, Allah panggil langsung namanya. Kemudian ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihi salam, juga Allah memanggil dengan namanya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. An Ibrahim, menyebutnya dengan Ibrahim saja. Di dalam ayat lain, surat Hud ayat ke-76, Allah mengatakan, ya Ibrahimu a'rid an hadha. Wahai Ibrahim, berpalinglah kamu, tinggalkanlah urusan ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu. Allah juga Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dengan namanya dalam surat Taha ayat 11-12. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika dia datang ke tempat api itu, maka dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi Isa, Nabi Yusuf alaihi salam, atau menyebut namanya Yusuf, hanya dengan namanya saja. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dia dimintai tolong oleh raja, ya, Mesir pada saat itu, yang mimpi dia memimpi ada sapi yang kurus yang memakan sapi yang gemuk, ya, ada ranting pohon yang kering, ya, memakan ranting pohon yang subur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi Hud di dalam surat Shad ayat 26, Nabi Daud, ya, dalam surat Shad ayat 26, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nama Sulaiman hanya dengan namanya saja. Fadamassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika dia diperlihatkan atau melihat, ya, sekelompok semut-semut yang sedang berada di jalan, yang mereka menyeru kepada teman-temannya supaya masuk ke dalam lubang persembunyian karena khawatir diinjak oleh kelompok atau oleh pasukan Sulaiman. Nah, disitulah kemudian Sulaiman, ya, hatta idza ta'a ala wadin namli qalat namlah
ya ayyuhan nabi udkhulu masakinakum. Wah, ketika Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya sudah datang, maka pimpinan atau raja dari semut itu kemudian dia menyeru kepada pasukannya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Wahai semut, masuk kalian ke dalam lubang persembunyian kalian. Jangan sampai Sulaiman dengan pasukannya dia menginjak kalian. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh betapa Allah Subhanahu wa taala membedakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lain ya dengan nama ya dalam hal pemanggilannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut namanya saja, kecuali dengan menyertakan posisi beliau ya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah. Muhammad itu bukan salah satu ayah di antara laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah. Dan di dalam surat Al-Fath yang kita sedang bahas ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dengan kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memanggil dengan kedudukan beliau sebagai seorang nabi, bukan memanggil dengan namanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat pertama, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, takwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Begitu pula di dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, dipanggilnya ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu di antara hikmah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi kemuliaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul selainnya. Salah satu di antara wujud kemuliaan yang Allah berikan adalah Allah memanggil dengan menyertakan kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul, tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada para nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dulu kajian kita dalam menyelam mutiara Al-Quran, surat Al-Fath ayat 29. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.